Hai Smart Viewers, welcome back to Worthy, Obvious, and Wonder. Smart Viewers, Miss Kepo baru tahu nih, ternyata di luar tata surya kita ada tata surya lain yang memiliki eksoplanet. Nah, Miss Kepo mau tahu lebih dalam dong tentang eksoplanet, makanya Wahyu dan Flat tolong bantuin jelasin ya. Siapa tahu informasinya berguna juga untuk Smart Viewers. Halo Smart Viewers, bertemu lagi di Worthy, Obvious, and Wonder. Dan tentu saja masih tetap selalu dan akan selalu bersama Wahyu dan juga Flat di sini. Yes, dan tentunya dengan Miss Kepo juga yang tadi sudah menyapa Smart Viewers di rumah juga dan sudah memberikan pertanyaan yang cukup menarik ya Flat Menarik hari ini sih, ya. menarik banget sih ini pertanyaannya. Gue cukup suka nih tentang hal-hal seperti ini. Iya, sama-sama gue juga penggemar K-pop sih. Iya, EXO benar kan. juga ya. Enggak dong, enggak bahas bukan, itu bukan. dong. Kita Beda ini ya. bahasnya kali ini bahas apa namanya? Eksoplanet. Exoplanet. Beda ya sama EXO boy band ya. Beda banget itu, Beda Pak. banget. Nanti kita dilabrak lagi sama K-popers Iya. di rumah. Oke, langsung aja kita bahas. Kita jawab pertanyaan dari Miss Kepo tadi tentang apa itu exoplanet. Oke, yang pertama Smart Viewers, kita mengenal dulu nih exoplanet itu apa sih. Jadi semua planet di tata surya kita mengorbit mengelilingi matahari ya seperti yang kita ketahui. Namun berbeda dengan exoplanet yang justru mengorbit mengelilingi bintang lain. Nah, fun fact-nya bintang tersebut malah ada yang lebih besar dari matahari. Nah, jadi di luar sistem tata surya kita ini ternyata terdapat banyak sekali tata surya versi lainnya ya Flat ya, dan setiap kumpulan tata surya ini tuh berada pada orbit yang mengelilingi pusat galaksi alias Milky Way atau Bima Sakti. Nah, cara astronot menentukan eksoplanet pun dengan melihat wobbly stars, yakni bintang yang goyah. Jadi terdapat bintang yang memiliki planet namun orbitnya tidak sempurna dari posisi tengah. Jadi kalau dilihat dari jauh, orbit bintangnya itu kayak reot gitu loh Flat. Jadi kalau Mungkin orbit bentuknya kita bisa kan oval atau iya, apa gitu. kalau Mungkin orbit ada kita yang kan segitiga, kotak. yes, kalau kita kan rapi banget tuh kan muternya. Kalau dia budernya tuh bulat gitu ya. ya. Tadi kotak, oval, pokoknya rebel lah mereka ya kalau Iya, ini iya, ya. iya. Nah, perlu diketahui keberadaan eksoplanet ini kebanyakan sangat jauh dari jangkauan tata surya kita. Hal ini membuktikan bahwa galaksi itu benar-benar sangat luar biasa luasnya. Iya sih. Emang kalau ngomongin soal galaksi itu nggak ada habis ya, karena hitam di luar sana itu hitam, nggak bisa ngelihat sejauh apa sih kira-kira. Parah nih rasis sih, Galaksi hitam. itu enggak dong, maksudnya gelap gulita di luar Oke, sana. iya. Yang kedua, misteri awal penemuan eksoplanet. Eksoplanet pertama ditemukan pada awal tahun 1990-an. Para astronot menemukan dua eksoplanet pertama yang mengorbit pada sebuah bintang yang mirip matahari nih bintangnya. Nah, sejak saat itulah para astronot menemukan ribuan eksoplanet lainnya. Fun fact-nya adalah eksoplanet ini ada yang bisa mengorbit dengan bintangnya sampai begitu dekat, sehingga 1 tahun di eksoplanet bisa hanya berlangsung beberapa hari saja. Eksoplanet bahkan dapat mengorbit 2 matahari sekaligus. Dan menariknya lagi, beberapa eksoplanet bisa berkeliaran di galaksi tanpa matahari dalam kegelapan. Berarti lu nonton Zathura nggak sih? Nonton. Itu mungkin kayak gitu kali ya, kayak keliling-keliling Iya, galaksi, bisa. nggak jelas gitu. Nggak ada nasibnya tuh planet kayaknya ya, kasihan sekali. Cuma kalau di Zathura berbeda ya, justru satu harinya sangat lama. Iya, Kalau ini kan satu satu hari tahunnya cuma bisa beberapa beberapa hari. hari aja, karena Wah, mungkin keren bentuknya sih. tadi, mungkin ini kayaknya bentuk orbitnya trapesium mungkin ya. Jadi nggak lingkaran tapi trapesium mungkin. Tapi ya. keren juga kalau kita tinggal di sana ya. Gajiannya cepet gitu kan. Oh iya bener juga Satu sih. tahun kan cuma beberapa hari gitu. Tapi kalau 1 tahun cuma beberapa hari, hitungannya gimana Pak? Udah beda. Kita langsung masuk aja ke yang ketiga, jenis-jenis eksoplanet. Jadi eksoplanet ini tuh memiliki berbagai jenis ukuran, mulai dari yang lebih besar dari Jupiter hingga planet kecil berbatu yang diperkirakan sebesar bumi atau Mars. Nah, ada apa aja jenis-jenisnya? Yang pertama itu adalah gas giants. Nah, planet ini biasanya berukuran seperti Saturnus atau Jupiter atau bahkan jauh lebih besar. Nah, mereka termasuk planet-planet panas atau hot Jupiter yang mengorbit dekat dengan bintangnya. Nah, yang kedua ada apa, Flat? Nah, yang kedua itu ada yang namanya Neptune-like. Planet ini tuh ukurannya seperti namanya sih. Ukurannya pasti mirip dengan Neptunus dan Uranus, dengan atmosfer yang didominasi hidrogen atau helium. Nah, eksoplanet ini sendiri disebut mini Neptunus
yang tidak ditemukan di tata surya kita. Namun planet ini tuh lebih kecil dari Neptunus tapi tetap lebih besar dari bumi. Bayangin kalau misal isinya hidrogen sama helium doang tadi melayang gitu kayak Iya. kalau minum helium kayak balon-balon itu, balon-balon di pasar-pasar biasanya tuh. Dan suara kita bakal jadi itu nggak sih? Ya gitu sih. Kayak balon helium itu. Nah, kemudian ada apa lagi Wahyu? Yang ketiga ada Superman, ada Bukan. Super Earth. Nah, Super Earth ini biasanya seperti planet terestrial yang nanti akan dijelaskan oleh Vlad, yang mungkin atau tidak mungkin memiliki atmosfer. Nah, ukuran planet ini tuh bisa lebih besar dari bumi, tetapi lebih ringan dari Neptunus. Nah, itu mungkin tapi kayaknya tempat rumah-rumahnya pahlawan super tuh namanya. Kenapa begitu? Super Earth namanya. Oh, iya Semua sih, pahlawan benar. super mungkin berkumpul Iya, di pahlawan super versi Tata Surya ya. versi Tata bumi, Surya. Super Earth. Jadi nggak terlalu super mereka di situ karena semuanya udah super. Oh iya benar. Nah, kemudian ada yang namanya terrestrial. Planet ini itu seukuran bumi atau lebih kecil. Sebagian besar terdapat bebatuan dan logam. Nah, beberapa eksoplanet ini bisa memiliki lautan dan atmosfer atau bahkan kemungkinan nih adanya tanda-tanda kelayak hunian. Jadi lumayan ya kalau bisa mungkin bisa pindah ke daerah sini ini. Ini di daerah mananya Palmerah nih. Daerah Kemanggisan dan sekitarnya Iya, mungkin. kayaknya kayak Iya, gitu iya, nih. iya. Jadi emang planet ini itu dikatakan adanya tanda-tanda Kelayak yang huni. mungkin bisa dihuni manusia, tapi mungkin nggak sekarang kali ya. Mungkin ya masih lama lah ya, kita udah nggak di sini lagi mungkin ya. Iya. Tapi seru juga sih kalau tinggal di sana ya. Atau mungkin kita bakal ngebahas nih abis ini, mungkin Smart Viewers mau nanya lagi nih tentang eksoplanet yang bisa dihuni oleh manusia. Iya, kayaknya masih banyak sih planet-planet yang belum bisa dikunjungi mungkin. Yap. Kayak contohnya di mungkin film-film yang kayak di Marvel gitu ya, yang Guardian of the Galaxy yang memang ngambil dari inspirasi eksoplanet yang ternyata jumlahnya ribuan. Iya. Itu emang itu sih kalau gue juga suka sih Guardian of the Galaxy itu kayak pokoknya tuh nggak tentang manusia doang gitu. Jadi di galaksi ini bukan galaksi berarti ya bukan tata surya Bukan juga Tata Surya, ya, di luar angkasa. di luar ya, angkasa ini itu ternyata banyak Iya. kalau di filmnya ya maksudnya Iya. ternyata banyak spesies-spesies lain. Tapi kalau di dunia asli kita juga nggak tahu Nah, sih nggak tahu bagaimana juga ya. gitu, karena tidak menutup kemungkinan sih ya, karena tadi galaksi ada banyak, di dalam galaksi pun juga ada banyak tata surya. Iya. Gitu. Dan di dalam tata surya pun juga ada banyak penghuninya gitu ya. Jadi kira-kira Oke. apa lagi nih yang bakal kita pelajarin nih habis gini nih? Mungkin nanti Miss Kepo mau nanya tentang alien atau tentang yang lainnya. Tentang saudaranya dia ya Ya, kayaknya bisa ya. jadi. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder. Wonder.